Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 146 soal 2. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 2. Pada gambar-gambar berikut, pasangan-pasangan segitiga manakah yang kongruen? Nyatakan kekongruenan dengan simbol ini. Tentukan juga syarat kekongruenan yang dipenuhi. Oke, jadi di sini ada 6 buah segitiga, seluruhnya segitiga siku-siku. Nah, kita disuruh menyatakan kekongruenannya menggunakan simbol yang di sini. Nanti Kak Sari ajarin ya. Kemudian kita juga disuruh menyebutkan syarat kekongruenan yang dipenuhinya syarat yang mana. Untuk syarat kekongruenan itu ada di atasnya. Ini Dek, di kotak yang di sini. Kelihatan ya ini, sisa kotaknya ini. Nah, kita baca dulu ya. Ini dia. Kotak ini ada tulisannya penting. Teorema, syarat kekongruenan segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku akan kongruen jika salah satu syarat berikut dipenuhi. Jadi hanya perlu salah satunya saja yang dipenuhi, tidak perlu kedua-duanya ini terpenuhi. Ya Dek ya. Yang satu, hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sudut lancip yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar sebelah kanannya. Ini yang dikasih warna biru itu hipotenusanya, Dek. Hipotenusa itu atau sisi miring ya, sisi terpanjangnya. Asalkan hipotenusanya sama panjang dan salah satu sudut lancipnya itu sama besar, maka kedua segitiga siku-siku ini pasti kongruen. Kongruen itu apa sih? Kongruen itu paling gampang kita nyebutnya kembar atau identik, sama persis ya. Bahasa matematikanya kongruen itu sama dan sebangun. Jadi bentuknya sama-sama segitiga siku-siku. Kemudian asalkan panjang hipotenusanya ini sudah sama dan salah satu sudut lancipnya ini besarnya sama, maka pasti kedua segitiga ini kongruen. Itu syarat yang satu. Nah, syarat yang dua, hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sisi lain yang bersesuaian juga sama panjang. Kalau syarat dua ini terpenuhi, maka dua segitiga ini juga pasti kongruen. Lihat, ini yang dikasih warna biru itu yang hipotenusa D atau yang sisi miringnya ini, dia sama panjang. Tuh ada tanda sama panjangnya. Dan satu lagi, sisi lain yang bersesuaian dalam hal ini adalah sisi yang sebelah sini ya. Nah, ini juga sama panjang, maka dapat dipastikan dua segitiga siku-siku ini juga pasti kongruen. Meskipun kita tidak melihat sudut-sudutnya besarnya berapa, panjang sisi yang bawah sini berapa, asalkan hipotenusa dan salah satu sisi lainnya ini sudah sama panjangnya ya, hipotenusa sama panjangnya dengan hipotenusa, salah satu sisi lainnya ini juga sama panjangnya, maka sudah pasti kedua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Nah, jadi kita cari di gambar soal tadi ya, yang memenuhi salah satu dari syarat-syarat ini. Asalkan memenuhi salah satunya, berarti dua segitiga tersebut kongruen. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Oke, di sini perhatikan dulu untuk segitiga ABC ya. Segitiga ABC, siku-sikunya di C, kemudian panjang AB adalah 6 cm dan AB ini sebagai hipotenusa. Kemudian panjang salah satu atau besar salah satu sudut lancipnya adalah 30 derajat, dia posisinya di B. Nah, kira-kira mana segitiga lainnya yang kongruen dengan segitiga ABC ini? Coba kalian pilih-pilih yang mana kira-kira? Ya, yang ini Dek, ya, segitiga yang di bawah sini. Kita menyebutnya sebagai segitiga NOM. Kak Sari ulang, NOM. Nah, kalau kita lihat segitiga NOM, ini siku-siku di M, kemudian panjang NO 6 cm juga.
NO ini sebagai hipotenusa kan ya, sebagai sisi miringnya. Nih, 6 cm sama dengan yang di sini, 6 cm. Kemudian, salah satu sudut lancipnya juga 30 derajat. Mana, Kak? Ini adanya 60 derajat loh, Kak. Ini nih, Dek. Ini tuh besarnya 30 derajat. Kok tahu, Kak? Caranya kayak gini. Kita harus ingat bahwa total sudut dalam sebuah segitiga itu 180 derajat. Kak Sari catatkan ya. Ini ku catatkan jumlah sudut dalam pada segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini diingat-ingat ya. Jumlah sudut dalam pada segitiga adalah 180 derajat. Jumlah sudut dalam itu yang mana sih? Ini nih, sudut N ditambah sudut O ditambah sudut M. Ini totalnya harus 180 derajat. Nah, kalau kita lihat sudut N-nya 60, sudut M-nya siku-siku. Siku-siku itu pasti 90 derajat ya. Nah, maka sudut O bisa kita cari. 60 tambah 90 kan 150. Agar menjadi 180, maka jelas sudut O-nya pasti 30 derajat. Coba cek. 60 tambah 30, 90. 90 tambah 90 pas 180 derajat. Demikian juga untuk segitiga ABC yang di sini. Ini kan siku-sikunya di C. Karena siku-siku pasti 90 derajat. Nah, ini sudut B-nya diketahui 30 derajat. Pasti sudut A-nya berapa, Dek? Ya, 60 derajat. Karena kalau di total ketiga-tiganya ini pasti 180 derajat. Jadi, segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga NOM berdasarkan syarat 1. Syarat 1 tadi intinya adalah panjang hipotenusanya sama, yaitu sama-sama 6 cm kan, nih ya. Nih sama-sama 6 cm. Kemudian besar salah satu sudut lancipnya juga sama. Nih sama-sama 30 derajat. Jadi kita fokusnya ke 30 derajatnya ini. Meskipun yang di sini nggak diketahui, nggak apa-apa sebetulnya. Asalkan tadi ya, hipotenusanya sudah sama panjang dan besar salah satu sudut lancipnya sama, yaitu sama-sama 30 derajat. Jadi, gimana cara menjawabnya? Nih, Kak Sari bantu cara menjawabnya ya. Tulis di sini. Ini kita siap menjawab ya. Segitiga yang kongruen titik 2. Ini pasangan yang pertama yaitu segitiga ABC kongruen. Nah, ini simbol kongruen ya, Dek ya. Cacing terus bawahnya sama dengan segitiga NOM. Nah, pengucapannya atau penamaan segitiganya harus tepat. Nggak boleh bolak-balik segitiga ABC kongruen dengan segitiga misalnya OMN gitu. Nggak boleh, itu salah. Jadi, penyebutannya tuh harus sesuai dengan titik sudut yang bersesuaian. Kasar ditunjukkan ya, gini. Ini kan kita nyebutnya A dulu, baru B, baru C. A itu yang dekatnya sama 60 derajat, baru B yang dekatnya 30 derajat, baru C yang dekatnya 90 derajat. Maka penyebutannya juga harus persis. N dulu karena kan 60 derajat, ya kan? Nih, sesuai sama A tadi ya 60 derajat. Baru O sama-sama 30 derajat sesuai dengan B tadi ya. Baru terakhir M 90 derajat sesuai dengan C. Jadi A itu samaannya dengan N. Makanya nih Kasari sebutnya A, terus di sini N. B ini samaannya dengan O. Maka di sini B, sini O, ya kan? Terakhir C ini, sudut C ini samaannya dengan M. Makanya di sini C, ini M. Jadi kayak gini penamaannya ya. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga NOM.
Atau kalau kamu mau menamakan yang lain juga boleh, asalkan sesuai. Misal nih Kak Sari ajarin, misalnya kamu nyebutnya yang di sini segitiganya segitiga ACB. Boleh. Berarti yang di sini juga harus dirubah ya menjadi segitiga NMO. Oke. A dengan N, C dengan M, B dengan O. Jadi kalau kamu nyebutnya segitiganya ACB, maka yang di sini segitiganya adalah NMO. Paham ya? Harus hati-hati, harus sesuai dengan titik sudutnya. Pokoknya yang dekat 60 dengan 60, yang dekat 90 90, yang 30 30. Dibolak-balik sih nggak ada masalah. Nah, kalau Kak Sari pilihnya yang ini aja. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga NOM. Terus kita sebutkan juga syarat. Nih kan ada ya. Tentukan juga syarat kekongruenan yang dipenuhi. Nah, kita jawab sesuai dengan syarat kekongruenan nomor 1. Sebutkan syaratnya apa? Ini yang di atas tadi ya, yaitu hipotenusa sama panjang. Diralat dikit, hipotenusa yang bersesuaian. Hipotenusa yang bersesuaian sama panjang dan sudut lancip yang bersesuaian sama besar. Gitu ya. Boleh kalau mau dilengkapin. Ini belum Kak Sari tutup ya kurungnya ya. Kita sebutkan hipotenusa yang bersesuaian sama panjang itu yang mana? Ini Dek. AB sama dengan NO. Tulis di sini. AB sama dengan NO titik koma. Nah, sekarang sudutnya sudut B sama dengan sudut O ya. Gini. Sudut B sama dengan sudut O. Tutup kurung titik. Oke, ini untuk menjawab yang pasangan yang pertama ya. Jadi segitiga-segitiga yang kongruen pasangan pertamanya ini kan. Nah, terus dijawab keterangannya seperti ini. Dah. Nah, sekarang kita cari lagi pasangan-pasangan segitiga yang kongruen berikutnya. Berarti ini udah ya, sret. Nah, yang berikutnya coba lihat untuk segitiga DEF. DEF. Segitiga DEF ini yang diketahui hanya sudut-sudutnya ya, tetapi panjang sisi-sisinya tidak ada yang diketahui. Nah, kita cari yang mirip keterangannya kayak gitu, ada nggak? Ini bukan, karena ini malah sudut-sudutnya nggak diketahui, ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti kalau gitu DEF jangan dulu, kita tinggalkan aja dulu. Nah, sekarang kita bergeser ke segitiga GHI. GHI. Segitiga GHI ini jelas-jelas segitiga siku-siku. Kemudian panjang sisi GH diketahui yaitu 4 cm dan panjang sisi GI diketahui yaitu 6 cm. Di mana GI ini sebagai hipotenusanya yaitu sisi miringnya. Jadi ini sisi miringnya ada yaitu 6 cm ya, atau hipotenusanya ada 6 cm dan salah satu sisi yang lainnya ada diketahui yaitu 4 cm. Cari di antara gambar segitiga-segitiga lainnya yang mirip kayak gini diketahuinya, Dek. Yang mana? Yang ini. Coba kita lihat. Di sini segitiganya adalah segitiga LJK ya. LJK. Siku-siku di J.
panjang LJ 4 cm dan panjangnya KL 6 cm. Terus kalau kita lihat KL ini adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, ternyata sama-sama 6 cm, mirip dengan yang di sini. GI ini tadi juga sama-sama ya, 6 cm. Kemudian LJ-nya 4 cm, ini sama persis dengan GH juga 4 cm. Berarti dua segitiga ini kongruen. Ya, kita tandain dulu. Kongruen menurut syarat apa ini, Dek? Ini nanti kongruennya menurut syarat kedua, yaitu panjang hipotenusa yang bersesuaiannya sama dan panjang salah satu sisi lainnya sama, ya. Kak Sari ulang, hipotenusa yang bersesuaiannya sama panjang, yaitu sama-sama 6 cm, dan sisi lain yang bersesuaiannya sama panjang, yaitu sama-sama 4 cm. Berarti dapat dipastikan dua segitiga siku-siku ini pasti kongruen. Nah, sekarang coba kita lihat sekalian untuk segitiga yang di sini. Nah, sepertinya mirip ya. Ini ada angka 4 cm-nya, ada angka 6 cm-nya. Apakah ini juga sekalian kongruen dengan dua segitiga yang di sini? Ternyata tidak. Kalau kita perhatikan, 6 cm-nya ini bukan hipotenusa. Ya, kalau hipotenusanya itu yang ini nih, RQ atau QR. Ini kan yang sisi miringnya. Nah, karena justru bukan QR yang panjangnya 6 cm, berarti ini bukan segitiga yang kongruen dengan dua segitiga ini. Hati-hati ya, meskipun sekilas sepertinya benar, angkanya sama nih, 4 cm dan 6 cm, tapi jangan diikutkan dia ya, beda dengan dua segitiga yang ini. Oke, berarti kita jawab ya. Pasangan segitiga berikutnya yang kongruen adalah segitiga GHI dan segitiga LJK. Lihat cara Kak Sari menyebutnya. G ke H 4 cm, H ke I nggak ada angkanya. L ke J 4 cm, J ke K nggak ada angkanya. Jadi sesuai. Penamaannya harus betul loh ya. Hati-hati. Karena kalau penulisan penamaannya salah, nanti juga salah hasilnya kalian. Nah, di sini Kak Sari bantu tulis ya untuk yang kedua, yaitu segitiga GHI kongruen dengan segitiga LJK. Nah, gini. Oke. Segitiga GHI kongruen dengan segitiga LJK. Kalau kamu mau kasih penamaan yang lain boleh. Misalnya penamaannya dari sini IHG. Berarti kalau gitu ini menjadi KJL ya. Kan I ke H yang nggak ada angkanya, terus H ke G angkanya 4. Berarti yang samaan K ke J nggak ada angkanya, terus lanjut J ke L angkanya 4 tuh, gitu ya. Tapi kali ini Kak Sari pilih yang segitiga GHI kongruen dengan segitiga LJK. Ini masalah penamaan, sepertinya sepele tapi penting ya, penting karena harus sesuai dengan titik sudut yang bersesuaiannya gitu. Oke. Nah, sekarang kita sebutkan juga syarat kekongruenan yang dipenuhi. Di sini kita tulis koma sesuai dengan syarat kekongruenan nomor 2. Nomor 2 itu kita merujuknya pada kotak penting di atas yang ini tadi ya, Dek ya. Sebenarnya nggak harus ditulis nomor 2 gitu, nggak apa-apa. Jadi langsung aja sesuai dengan syarat kekongruenan. Di sini nomor 2-nya kalau Kak Sari hapus jadi kayak gini. Ya. Jadi langsung kalimat selanjutnya. Kak Sari ulang, segitiga GHI kongruen dengan segitiga LJK sesuai dengan syarat kekongruenan hipotenusa yang bersesuaian
sama panjang dan sisi lain yang bersesuaian sama panjang. Nah, terus kasih keterangan dalam kurung ya, hipotenusa yang bersesuaian sama panjang yang mana? Yang ini, GH bersesuaian dengan LK. Kuulang, kok GH? Ini jelas-jelas I ya. GI bersesuaian dengan LK. Terus nanti GH bersesuaian dengan LC. Dan GI-nya sama panjang dengan LK. GH sama panjang dengan LJ. Kita sebut di sini. GI sama panjang dengan LK. Bener ya? Nih GI LK boleh sama dengan 6 cm gitu. Dan satu lagi GH sama dengan LJ sama dengan 4 cm. GH sama dengan LJ sama dengan 4 cm. Nah, kayak gini boleh ya. Jadi untuk pasangan yang berikutnya, segitiga GHI kongruen dengan segitiga LJK. Ini keterangannya ditulis. Dah beres. Nah, coba. Sekarang kita lihat sisanya. Ini sudah berpasangan, di sini sudah berpasangan. Nah, masih ada 2 segitiga yang jomblo. Jomblo belum berpasangan. Terus apakah ini boleh langsung kita pasangkan aja? Jangan ya, jangan. Meskipun ini sama-sama 2 buah segitiga siku-siku, tapi yang diketahuinya tuh berbeda loh. Yang di sini DEF ini yang diketahuinya sudut-sudutnya. Sementara segitiga PQR ini yang diketahui adalah panjang sisi siku-sikunya. Nih 4 cm dan 6 cm. Panjang hipotenusanya pun belum diketahui ya. Tapi sebenarnya bisa dihitung. Kalaupun dihitung ya nanti belum tentu sama dengan yang di sini. Kan yang di sini nggak diketahui. Kalau nggak diketahui itu kan bisa berapa aja. Jadi intinya segitiga yang ini DEF ini jangan langsung dipasangkan dengan segitiga PQR ini. Malah salah loh nanti. Nah, sehingga kita nggak maksain ya, pasangan segitiga-segitiga yang kongruen hanya ada 2 pasang. Ini dengan ini dan satu lagi yang di sini dengan yang di sini. Oke. Udah ya. Berarti dengan ini tugas kita selesai. Nah, Kak Sari mau undur diri, tapi tentu saja kolom komentar selalu Kak Sari aktifkan ya, dibuka untuk kalian jika ingin menanyakan atau ada yang mau ditanyakan perihal tentang yang Kak Sari terangkan ini. Boleh tanya di kolom komentar, boleh deh, nanti Kak Sari bantu jawab ya. Atau kalau yang mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Untuk gabung ke grup, chat aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.